Budaya, saya Amel Ramadan. Dan saya Alif Mendes. Kita sekarang berada di PDAM Kota Makassar. Betul sekali, jadi kantor PDAM Kota Makassar ini merupakan salah satu cagar budaya yang ada di Kota Makassar. Untuk itu, mari kita menelusuri PDAM Kota Makassar. PDAM Kota Makassar ini berdiri sejak tahun 1924 yang dulunya bernama Waterleiding Bedrijf di masa kolonial Belanda. Nah, bisa dilihat di belakang kita di sini, Kak Alif, terdapat penampungan air yang dimana katanya pengaliran air sungai dari Jeneberang itu ditampung semuanya di sini. Ini dia, kita memasuki ruangan filter air di PDAM Makassar. Nah, bisa kita lihat di sini terdapat banyak sekali kolam yang berisi air-air yang telah disaring, betul sekali, untuk menjadi lebih jernih lagi sehingga dapat melalui beberapa tahap untuk bisa dikonsumsi oleh masyarakat Makassar. Betul sekali. Dan seperti yang teman-teman lihat dalam video ini, di sini air bersih ini ditampung kembali dan disaring lagi sebersih mungkin. Jadi Amel, di sini adalah ruang mesin atau ruang terakhir dalam pengelolaan air bersih. Setelah itu akan dibagikan ke masyarakat Makassar. Oke, saya lihat di sini bangunannya seperti bangunan-bangunan kuno, Kak Alif. Apakah bangunan ini merupakan bangunan pada zaman Belanda dulu? Iya, benar sekali Amel. Kami telah bisa lihat mulai dari jendelanya, tekstur dari arsiteknya itu masih sangat asli dan masih tegas dengan kolonialnya. Wow, luar biasa. Jadi mesin ini adalah mesin terakhir, tahap terakhir sebelum air bersih dialirkan ke masyarakat Makassar. Sebelum ada instalasi ini, masyarakat mengandalkan sumur-sumur dan sungai untuk air. Kualitasnya tidak terjamin, sering terkontaminasi. Tapi sekali lagi, akses ke air bersih ini sangat terbatas. Hanya rumah-rumah orang Belanda dan elit pribumi yang terhubung ke jaringan pipa air. Belanda membangun sistem perjernihan air modern dengan teknologi filtrasi dan klorinasi. Air sungai disaring, dimurnikan, lalu didistribusikan lewat pipa. Kampung-kampung pribumi tetap mengandalkan sumur dan sungai. Ini adalah infrastruktur yang diskriminatif. Yang menarik dari instalasi ini adalah teknologinya yang sangat maju untuk zamannya. Sistem pompa, tangki penyimpanan, dan jaringan pipa yang kompleks. Setelah kemerdekaan, sistem air bersih ini diperluas. Dari yang hanya melayani segelintir elit, menjadi melayani seluruh kota. Belanda memang ahli dalam teknologi hidrolik. Mereka membawa keahlian mereka dari Belanda yang sebagian besar berada di bawah permukaan laut. Instalasi Ratulangi terus beroperasi dan dikembangkan. Sekarang jadi bagian dari PDAM yang melayani ratusan ribu warga Kota Makassar. Kita sekarang berada di depan Museum PDAM Kota Makassar. Betul sekali, jadi dulunya museum ini tempat peninggalan benda-benda bersejarah pada masa Hindia Belanda. Dan juga konon katanya barang-barang yang dulunya ada di dalam museum ini sudah dipindahkan dan dimuseumkan ke tempat lain. Dan juga Kak Alif, perlu diketahui bersama bahwasanya museum ini dulunya tempat pertama, pembayaran pertama masyarakat untuk melakukan pembayaran PDAM Makassar. Ini adalah contoh sempurna bagaimana infrastruktur kolonial bisa ditransformasi untuk melayani kepentingan publik yang lebih luas. Air bersih bukan lagi privilege, tapi hak dasar setiap warga. Dan infrastruktur yang dibangun kolonial menjadi fondasi untuk mewujudkan hak itu.
Halo Sobat Cagar Budaya. Nah, sekarang kita sudah ada di salah satu apotek di Kota Makassar, di mana gedung ini merupakan cagar budaya atau bangunan bekas peninggalan Belanda. Nah, bangunan ini dulu dikenal sebagai Makassar Apotek, dan kawasan yang sekarang kita sebut dengan Ahmad Yani dulunya dengan kawasan Huket. Nah, bangunan ini adalah bangunan apotek pertama di Makassar yang sampai sekarang masih berdiri kokoh dengan sekarang dijadikan sebagai apotek kimia farma. Betul sekali, bisa dilihat di belakang kita bangunannya, arsiteknya ini masih semacam nuansa-nuansa Kolonial. Betul sekali. Nah, untuk itu kita akan berjalan-jalan mengelilingi sekitaran gedung ini. Jadi ini dia bangunannya cagar budaya. Oh, wow. Terus dulu itu dia salah satu perusahaan farmasi pertama di Makassar di zaman pemerintahan Belanda. Oh, begitu. Berarti memang betul-betul ini dibangun pada tahun 1950. 20. Oke. Jadi dia kayak lebih ke ininya. Apanya? Dia tuh bangunannya arsitekturnya Oh. mirip dengan bangunan kolonial. Betul. Nah, ini dia Mel, tampak samping dari Makassar Apotek ini, yang dimana dia masih kental dengan kolonialnya. Wow, betul sekali, bisa dilihat dari ornamen-ornamen pintu, jendela ini masih tampak kayak zaman Belanda dulu ya. Nah, jadi ini juga salah satu atau perusahaan pertama farmasi yang didirikan oleh masa Hindia Belanda. Wow, luar biasa sekali, betul-betul ini cagar budaya masih dipertahankan hingga sampai saat ini. Betul sekali. Keberadaan apotek kimia farma tidak hanya bernilai historis, tetapi juga menjadi simbol kesinambungan pelayanan kesehatan dari masa lalu hingga masa kini di Kota Makassar. Selain sebagai fasilitas kesehatan, apotek ini juga menjadi saksi perkembangan kawasan Kota Lama Makassar dan telah resmi ditetapkan sebagai cagar budaya yang dilindungi oleh pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini Dinas Kebudayaan Kota Makassar. Beberapa elemen asli bangunan seperti fasad, bentuk pintu, dan struktur dinding masih dipertahankan, menunjukkan komitmen pelestarian nilai historis di tengah modernisasi. Nama dan fungsi apotek yang terus dipertahankan dari masa kolonial hingga era Indonesia merdeka mencerminkan kesinambungan layanan publik lintas zaman. Selain itu, bangunan ini sering dijadikan rujukan dalam edukasi sejarah, heritage wall, serta kajian cagar budaya karena mempresentasikan pertemuan antara sejarah kesehatan, arsitektur kolonial, dan identitas Kota Makassar. Itulah tadi perjalanan kita di salah satu bangunan cagar budaya yang sekarang menjadi apotek kimia farma. Betul sekali, dan mungkin sampai di sini perjalanan kita. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Makassar mulia, Makassar berbudaya.